Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sisi, apa kabar? Saya Nuri dari childrencafe.com kembali hadir di online talk show Children Cafe. Dan kali ini karena masih dalam suasana atau dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia, maka kita akan bicara tentang korupsi, sahabat Sisi. Tapi jangan khawatir, kita nggak keluar dari jalur kok. Karena tetap aja kita akan bicara tentang menanamkan nilai anti korupsi pada anak-anak atau juga pada murid-murid sekolah. Karena kami yakin pastinya tidak hanya orang tua saja yang menonton video ini, tapi juga para pendidik, para pengajar juga mungkin ingin tahu bagaimana sih caranya untuk menyemai bibit-bibit anti korupsi di sekolah ya kepada murid-murid. Nah, untuk itu tamu dan narasumber yang sudah kami undang ini bukan orang baru di bidang ini, sahabat Sisi. Bahkan sudah sangat berpengalaman. Saya akan langsung saja perkenalkan kepada Anda. Beliau ini sudah berpengalaman sebagai guru sekolah dasar, ya, guru bahasa Inggris di SD Gagas Ceria Bandung, dan terlibat secara aktif sebagai pembicara juga pada International Conference Lesson Study atau WALS ya, dan terlibat sebagai kontributor penulis buku Menyemai Benih Integritas, terbitan dari KPK bidang edukasi anti korupsi. Dan beliau juga sudah sering sekali mengajar, berbagi pengalaman, mengajar dalam berbagai kesempatan. Dan saat ini karena beliau juga tergabung sebagai penyuluh anti korupsi, sahabat Sisi. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekjen Paksi Jabar, jadi khusus Jawa Barat, ya kan? Pengalamannya ya kan, narasumber yang kami datangkan tuh nggak main-main, sahabat. Langsung saja kita sapa Ibu Juliasih Hisbar. Assalamualaikum, Bu Juli. Waalaikumsalam. Teh Nuri. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah Ibu kelihatan segar sekali sore hari ini. Kelihatan sudah mempersiapkan diri Bu dengan rompi birunya. Itu boleh cerita Bu, rompi biru itu menyimbolkan apa? Iya, rompi biru ini adalah rompi penyuluh anti korupsi. Jadi kami ketika memberikan penyuluhan memakai rompi ini itu sebagai tanda. Sebagai tanda. Bahwa, ya, sebagai identitas kami, gitu ya? Identitas, ya, sebagai identitas kami sebagai penyuluh anti korupsi. Oke. Dan Bu Juli ini adalah satu dari ribuan, bisa dikatakan ya, sampai sekarang sudah ada ribuan penyuluh anti korupsi yang tersebar di seluruh Indonesia, Ibu? Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Dan ini memang langsung berada di bawah KPK RI berarti ya? Betul. Ya. Oke, baik. Bu Juli, seperti yang sudah saya sampaikan ya, kita hari ini akan bicara tentang bagaimana sih kita menyemai bibit-bibit anti korupsi atau bibit-bibit integritas gitu ya, benih-benih integritas ke anak-anak kita. Tapi kayaknya sebelum masuk langsung ke pembahasan, saya ingin minta Ibu cerita sedikit atau sharing sedikit dong tentang penyuluh anti korupsi. Sebenarnya apa saja sih perannya, apa saja sih kegiatannya? Silakan Bu. Saya sendiri kalau disebut penyuluh anti korupsi terlalu apa ya? Mungkin bagi sebagian orang wow gitu ya, maksudnya aduh gitu. Kadang-kadang saya juga kalau misalnya mengadakan penyuluhan ke saya ke kelurahan ke apa, banyak orang yang seperti takut dalam tanda kutip gitu ya. Tapi saya sendiri tidak merasa bahwa saya perlu ditakuti gitu. Karena latar belakang saya sebetulnya pendongeng. Jadi ya waktu itu saya bertemu dengan Pak Sandri dari KPK gitu. Yeah. Saya mendongeng dari tahun 2014. Ya guru-guru tuh banyak sekali yang terlibat aktif dalam mendongeng gitu ya. Saya 8 tahun menjadi guru TK, jadi saya sudah harus sebetulnya bisa mendongeng gitu ya untuk kepada murid-murid saya. Jadi dari sana ada kelompok bernama Bandung Beraksi, Bandung Bercerita Anti Korupsi gitu. Okay. Jadi KPK itu membuat buku-buku tentang pendidikan karakter, lalu kami mendongeng. Nah, dari tahun 2014, nah ketika 2018 itu
saya ditawari ikut sertifikasi yuk gitu penyuluh anti korupsi. Aduh, penyuluh anti korupsi apa gitu? Maksudnya terlalu tinggi sekali bagi seorang pendongeng seperti saya gitu ya. Karena iya, karena memang ketika saya ikut juga saya hanya satu orang dari sekian ratus teman-teman penyuluh yang dari guru SD. Oke. Semuanya latar belakangnya dosen-dosen pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi gitu. Atau ya guru PKN dari SMA, dari lembaga-lembaga pemerintah gitu. Ketika saya datang juga siapa saya gitu ya. Ketika Kang Sandri bilang nggak apa-apa karena penyuluh itu bukan hanya untuk tingkat SMA dan perkuliahan, justru kita masuknya sangat terlambat kalau pendidikan anti korupsi diberikan saat SMP SMA itu sudah terlambat sebetulnya. Jadi iya. pendidikan karakter itu kan masuknya harusnya dari PAUD sampai SD ya. Betul, sejak dini ya Bu. Sejak dini. Gitu. Jadi justru para pendongeng-pendongeng seperti ini yang memang dibutuhkan untuk masuk ke PAUD, ke SD begitu. Jadi ya setelah kalau ingin bercerita bagaimana penyuluh itu ya saya sendiri mengkhususkan diri untuk masuknya ke kalangan yang anak-anak gitu, kalangan di SD gitu. Jadi lewat bercerita, lewat kegiatan setelah bercerita apa gitu. Justru itu yang selama ini saya lakukan gitu. Ketika pun saya diminta untuk masuk ke lembaga-lembaga ya bisa juga ya kan, tapi hanya materinya saja berbeda begitu. Oke. Jadi memang sudah malang melintang berarti sudah ketemu dengan banyak sekali anak-anak, banyak sekali komunitas yang melibatkan anak dan remaja ya Bu Julia? Iya, jadi dulu saya mendongeng dari taman ke taman, dari masjid ke masjid gitu. Justru mereka-mereka itu yang senang sekali dengan buku-buku yang diterbitkan oleh KPK gitu. Secara tidak langsung ya mereka belajar karakter dari sini. Saya sendiri tidak pernah mengatakan kata korupsi gitu, tidak pernah keluar gitu. Karena itu memang anak-anak apa korupsi gitu. Tapi kan mereka lebih ke harus berbuat baik, jujur, bertanggung jawab gitu. Jadi itu yang saya sampaikan pada anak-anak. Gitu. Nah itu dia Bu Juli. Jadi memang kita langsung nih masuk ke pertanyaan kedua, yaitu tentang konsep korupsi sendiri. Bu Juli tadi sudah menyinggung, tidak pernah menyebut kata korupsi. Karena saya juga kurang terbayang gimana ya cara kita untuk menjelaskan tentang konsep korupsi pada anak-anak gitu kan. Gimana nih caranya Ibu? Ya, jadi memang selama ini kan kita harus berbuat baik ya. Maksudnya ada, kalau dalam penyuluhan itu ada namanya Jupe Mandi Sebedil Tanker katanya. Itu adalah nilai-nilai anti korupsi tersebut. Jujur, 9 ya Bu ya? peduli, 9? Iya 9 okay. Ya. Jujur, peduli, mandiri, mandi, Jupe Mandi, sebedil, sederhana, disiplin, berani, adil, disiplin ya, tanker, tanggung jawab dan kerja keras begitu. Jadi nilai-nilai itu yang terdapat dalam buku-buku kan, dalam cerita-cerita yang saya bawakan juga, misalnya saya tidak mengambil dari buku, ya saya mengambil dari nilai-nilai tersebut ditanamkan pada anak-anak gitu. Anak-anak kenapa senang bercerita ya? Mereka ditanamkan apapun lewat cerita itu akan masuk gitu bagi mereka karena mereka menyenangi cerita itu sendiri. Secara tidak sadar mereka terinternalisasi dalam dirinya gitu. Jadi memang selama ini saya menanamkannya lewat bercerita itu. Jadi penting ya buat orang tua atau buat guru tahu tentang 9 nilai anti korupsi itu tadi ya Ibu ya. Karena memang tidak mudah menjelaskan konsep korupsi ke anak-anak. Lebih baik dengan 9 nilai itu ya, mungkin satu persatu ya. Oke. Sebetulnya mungkin 9 nilai itu banyak sekali nilai-nilai, hanya diambil 9 itu, maksudnya dipadatkan gitu ya. Karena nilai-nilai kan sebenarnya baik, semuanya nilai baik gitu. Sebenarnya juga orang bertanggung jawab, orang tidak melakukan apapun yang merugikan orang lain. Itu kan sebetulnya bibit-bibit korupsi gitu ya. Beradil gitu kan, bekerja keras. Kamu kalau ingin menginginkan sesuatu harus bekerja keras gitu, bisa tinggal mengambil milik orang lain gitu. Jadi sudah diterapkan sejak ini hal-hal tersebut gitu untuk yang dalam cerita-cerita tersebut. Oke, Ibu boleh nggak diberikan 1 atau 2 contoh nih Bu? Silahkan boleh ambil dari nilai integritas yang mana gitu ya. Seperti apa sih caranya untuk mengajarkan khususnya ke anak-anak di sekolah dulu nih, karena peran
Bu Juli sebagai guru dulu, silakan. Kalau saya biasanya sih dalam kehidupan sehari-hari saja, misalnya tadi anak-anak ketika bangun membereskan tempat tidurnya tidak, misalnya. Kamu harus bertanggung jawab supaya dengan membereskan tempat tidur berarti kamu sudah bertanggung jawab pada dirimu sendiri, misalnya hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu. Atau anak playgroup itu untuk SD ya. Untuk playgroup atau TK misalnya membereskan mainan setelah bermain. Jadi sudah bermain biasanya berantakan sekali ya. Ayo anak-anak harus bertanggung jawab membereskan mainannya sendiri karena kamu kan sudah bermain ini. Kalau misalnya ada anak yang bertanggung jawab, alhamdulillah Nina sudah bertanggung jawab ya. Jadi itu saya dengung-dengungkan. Jadi guru-guru pasti mendengung-dengungkan itu. Oh, kadang-kadang kan anak kan tidak tahu bertanggung jawab itu apa. Oh, ternyata membereskan mainan itu bertanggung jawab ya gitu. Jadi secara tidak langsung anak-anak terinternalisasi hal-hal tersebut begitu. Oke. Ya. Hal-hal sederhana yang memang sehari-hari ditemui gitu ya Bu Juli ya. Iya. Kita masuknya dari situ. Oke. Ya. Kalau dari sekolah sendiri, apakah memang ada program-program khusus gitu ya? Misalnya di setiap sekolah yang ada penyuluh anti korupsinya, apakah memang ada program khusus tentang hal ini gitu ya, tentang anti korupsi, atau memang diintegrasikan ke setiap pelajaran gitu, atau ke setiap harinya gitu? Sebetulnya pendidikan anti korupsi itu sudah ada ya Bu ya. Jadi memang ada sekolah-sekolah yang menginsersikannya itu ke dalam pendidikan PKN. Jadi rata-rata sih pendidikan PKN betul, gitu betul. ya. Tapi kalau misalnya di sekolah kami sendiri di Gagas Ceria itu diinsersikannya ke semua mata pelajaran. Jadi misalnya dalam satu tema itu, kalau sekarang udah tematik ya, kelas 1 sampai kelas 3 itu sudah pelajarannya tematik. Dalam satu tema misalnya kita akan memasukkan nilai-nilai ini. Ada 3 nilai yang akan kita masukkan dalam satu tema. Jadi selama tema berjalan, misalnya selama 2 bulan tema berjalan, nilai itu yang kita tanamkan pada anak-anak. Di samping nilai-nilai yang lain gitu. Nilai itu aja dulu yang difokuskan. Lalu berganti tema nilai yang lain. Tapi selalu nanti seperti spiral kurikulum ya. Jadi kita akan terus menerus mengulang lagi gitu. Jadi seperti itu kalau di sekolah kami. Ada nilai-nilai yang memang ditanamkan di satu tema. Misalnya apa dikhususkan gitu. Begitu kalau diinsersikan dalam semua mata pelajaran. Gitu. Oke, baik. Ini tergantung sekolah masing-masing juga ya. Maksudnya banyak yang sudah seperti itu juga gitu. Ada juga yang hanya dalam pelajaran PKN saja. Oke, saya agak lumayan terbayang ya. Sebetulnya saya juga punya pengalaman mengajar TK, tapi itu udah lama banget Bu Juli. Jadi itu hanya 3 tahun dan itu tahun 2000, saya lupa deh, 2004, 2006 sampai 2009 lah, kira-kira itu gitu. Dan itu TK. Juga ya. Bu guru juga, cuman dulu itu memang tidak ada secara sengaja menanamkan nilai-nilai yang tadi disebutkan. Jadi ada apa aja Ibu? Mungkin buat yang belum familiar dengan 9 nilai anti korupsi itu ada jujur. Kita sih jupe, mandi, sebedil, tanker gitu ya. Jadi jujur, peduli, mandiri, disiplin, sederhana, berani, adil, tanggung jawab, dan kerja keras. Oke. Itu ya, jadi 9 nilai itu. Bu Juli ada saran nggak nih untuk sahabat-sahabat Sisi ini, untuk viewers kita yang sedang menonton dan kebetulan adalah seorang guru, tapi memang di sekolahnya misalnya belum ada kurikulum atau program khusus gitu tentang nilai-nilai ini tadi. Ada saran nggak gimana mereka bisa menyisipkan gitulah istilahnya ke anak-anak? Kalau ini sih sebetulnya mungkin sebetulnya sudah dilakukan ya dengan metode bercerita itu. Jadi setiap kalau ini kan
ini sebentar. Mungkin kalau TK sudah biasa ya dengan bercerita gitu ya. Kalau untuk Betul. SD 1, 2, 3 masih juga bercerita. Mungkin Mm-mm. bisa disiplin di situ, di dalam metode bercerita itu. Kalaupun tidak, kita juga bisa ya kita fokus dengan nilai-nilai apa yang akan diberikan pada anak-anak. Jadi misalnya dalam 1 bulan ini aja, mungkin sekolahnya tidak memakai tema, dalam Mhm. 1 bulan ini saya ingin menanamkan adil pada anak-anak. Tanamkan saja adil. Jadi selalu digaung-gaungkan pada anak-anak harus adil ya. Yuk kalau berbagi harus adil sama teman. Kalau bermain adil ya sama teman-temannya ya. Misalnya berbagi mainan, berbagi makanan harus adil ya. Jadi itu saja dalam 1 bulan misalnya. Mhm. Atau bulan keduanya kita ganti dengan apa? Dengan kerja keras misalnya. Aduh, ibu senang kamu sudah kerja keras sehingga ini sudah selesai semua nulisnya sampai satu lembar buku misalnya. Mhm. Jadi itu memberikan pujian pada anak gitu ya. Kita mention itu kepada anak-anak itu kan lama-lama akan terinternalisasi pada diri mereka. Mungkin itu salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk penanaman karakter pada anak. Iya ya. Jadi apa ya, maksudnya guru juga harus saya ngebayanginnya walaupun misalnya sekolah tidak punya program khusus, tapi semacam panggilan hati atau kewajiban moral gitu ya, Ibu ya. Nah, iya, Guru iya. itu juga semacam punya panggilan hati untuk menanamkan itu ke anak-anak. Karena tadi seperti Bu Juli bilang, harusnya sejak dini ya ditanamkan ke anak-anak. Betul. Ibu, ada nggak sih hasil-hasil penelitian atau data-data gitu yang menunjukkan bahwa orang-orang yang korupsi itu adalah misalnya karena sejak kecil tidak dibiasakan atau tidak diajari nilai-nilai itu tadi, misalnya yang seperti itu. Ada nggak sih, Bu? Setahu Kalau Ibu? misalnya kalau misalnya penelitian mungkin masih belum banyak orang yang meneliti ke arah situ misalnya karena kalau kita memilih ini koruptor saya teliti masa kecilnya mungkin masih Kejauhan mungkin ya? kejauhan iya. Nggak sampai segitunya Tapi untuk menginterogasi gitu ya? iya betul. Jadi tapi banyak contoh anak-anak yang dididik secara baik dalam hal moral yang dibiasakan oleh orang tuanya mengetahui nilai-nilai yang baik itu banyak yang sukses gitu. Maksudnya dia mungkin secara materi tidak berkelebihan, tapi secara secara nilai, secara norma mereka sopan, mereka dihargai gitu kan. Itu kan suatu hal yang umum dan banyak kita ketahui gitu. Kadang-kadang kan ini sekali ya, oh dulu orang tuanya ngedidiknya begini sih, bagus sih misalnya. Dia struggle sekali ya, iya dulu orang tuanya begini. Itu kan kadang-kadang banyak yang bisa kita lihat gitu. Jadi kalau misalnya kalau melihat gimana dididiknya ya, kadang-kadang kita juga ini koruptor gimana dulu orang tuanya yang ngedidiknya itu aduh kasihan orang tuanya nanti. Iya. Saya nggak ngedidik itu. Kayaknya bukan salah saya. Gitu. Tapi justru kalau kita lihat sebaliknya gitu ya, anak-anak yang dididik dengan nilai-nilai ini tadi ke depannya menunjukkan hal yang baik gitu ya. Jadi mereka takut untuk melakukan melanggar aturan misalnya kayak gitu. Karena logis ya Bu Juli ya. Logis kan. Sekali. Saya bukannya memuji sekolah saya sendiri ya, tapi beberapa kasus pernah ketika misalnya ujian nasional kan dulu mudah sekali orang dengan uang 35.000 bisa membeli soal bocoran gitu ya. Betul. Iya, beberapa anak lulusan Gagas Ceria itu ketika ditawari mereka jawabannya dari beberapa sekolah ya. Jadi mereka mau ke SMA dari SMP. Jadi setelah lulus Gagas kan tidak punya SMP ya. Mereka menyebar di mana-mana gitu. Ketika mereka ditawari itu rata-rata jawabannya buat apa gitu. Buat apa? Ini 50.000 aja kok, 35.000 aja. Buat apa gitu. Kebanyakannya seperti itu gitu. Kita alhamdulillah gitu. Itu membuktikan berhasil ya Bu ya. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata apa yang kita lakukan tuh dengan kerja keras gitu ya, mereka gitu bersama-sama itu akhirnya terlihat gitu. Mereka bisa apa itu tidak jujur gitu. Hal yang tidak baik gitu. Jadi kita tidak boleh melakukannya gitu.
itu tuh terlihat gitu. Aduh, alhamdulillah sekali gitu. Saya sebagai gurunya terharu. Pastinya Bu, pastinya pasti terharu dan juga bangga ya pasti ya, Iya, betul. memiliki anak-anak seperti itu dan kita bisa membayangkan ke depannya Indonesia ini kalau semakin banyak anak-anak yang dibesarkan dengan menganut nilai-nilai itu tadi, maka ke depannya insya Allah di Indonesia bebas koruptor. Setuju nggak Bu? Tapi sebenarnya ya Bu ya, ini saya minta pendapat jujur aja. Kalau menurut Bu Juli, mungkin nggak sih Indonesia bebas korupsi gitu? Walaupun suatu hari nanti gitu ya? Iya. Bu, gini ya, kami tuh di antara penyuluh gitu ya kan, orang-orang ngapain ada teman ngapain kamu jadi penyuluh, itu korupsi tetap aja gitu, sampai ketika saya posting sesuatu ada teman-teman yang ngasih komentarnya gimana, teman-teman SMA, teman-teman mana gitu ya, ngapain kamu gitu. Kalau saya bukan penindakan, saya juga tidak, bukan saya tidak mempermasalahkan orang-orang di atas yang seperti itu gitu ya. Tapi kewajiban saya adalah menyebar benih-benih aja. Jadi teman-teman di penyuluh juga, kalau saya sih menyebar aja benih-benih gitu. Insya Allah mungkin ada yang kalaupun memang belum semua, insya Allah suatu saat Indonesia akan bebas korupsi gitu. Dengan apa yang kami lakukan gitu. Jadi kita lillahi ta'ala aja gitu. Kalau kita mengadakan penyuluhan, kita bercerita, kita mendongeng dari pelosok ke pelosok, dari masjid ke masjid gitu ya, dari taman ke taman, lillahi ta'ala aja. Mudah-mudahan ini penyebaran yang kami lakukan, menyebar benih-benih ini akan hasilnya akan kita tuai suatu saat gitu. Indonesia akan bebas korupsi. Itu aja sih Bu ya. Jadi kita sih lillahi ta'ala gitu. Apa yang kami lakukan ya Iya. menyuluh gitu. Iya betul. Jadi motivasinya kan murni untuk ini ya, harapan supaya Indonesia itu bebas korupsi lebih gitu baik, tentu saja. iya. Indonesia lebih baik. Dan kalau kita perhatikan tadi dari 9 nilai itu jujur, peduli, mandiri, sampai kerja keras. Kalau misalnya anak-anak kita, ini pasti Bu Juli setuju saya tahu. Kalau anak-anak kita punya nilai-nilai ini, bukan hanya anti korupsi sebenarnya ya, ke depannya juga Indonesia jadi negara yang lebih hebat, lebih baik, iya. negara yang lebih baik, negara yang lebih adil makmur misalnya seperti itu ya, dan sebagainya. Iya. Ya, jadi kita saya acungi 2 jempol. Pokoknya ini aja menyebar kebaikan aja. Iya, betul sekali. Pokoknya semua jempol saya deh buat Bu Juli dan juga teman-teman penyuluh anti korupsi ini. Oke, itu tadi kita udah bicara banyak tentang kegiatan kalau di sekolah seperti apa, kemudian juga guru-guru perannya seperti apa yang bisa diajarkan ke anak-anak dan sebagainya. Nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan Bu Juli, kita akan banyak bicara tentang di rumah ya, tentang bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai itu di rumah. Mungkin ada bedanya nih nanti dengan yang di sekolah. Bu Juli, kita ketemu lagi di sesi kedua ya. Mangga. Baik, sahabat Sisi, Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua. Sementara itu, kalau misalnya Anda punya pertanyaan atau komentar atau pengalaman yang ingin dibagikan terkait dengan tema ini, silakan Anda bisa komen. Jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube kami. Dan salam anti korupsi. Sampai ketemu di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sisi, ketemu lagi sama saya Nuri dari childrencafe.com. Dan ini adalah bagian kedua dari talk show dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2020. Dan kalau tadi di bagian pertama, kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih cara menyemai benih-benih integritas gitu ya kepada anak-anak atau siswa-siswa di sekolah. Maka sekarang kita akan lebih fokus ke lingkup keluarga atau lingkup rumah, sahabat Sisi. Jadi buat kita yang orang tua atau mungkin Anda adalah om atau tante atau kakek atau nenek gitu ya, di rumah ada anak-anak atau remaja. Nah, inilah video yang tepat buat Anda karena kita akan bahas gimana sih caranya kalau mau menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi pada anak-anak kita. Masih bersama narasumber kita yang sangat berpengalaman, Ibu Juliasih Hisbar. Bu Juli,
Terima kasih ya masih ada di sini, Bu. Iya, Masih senang semangat ngobrol ya? sama Teh Nuri. Masih semangat. Oke, tadi kan Ibu udah berbagi pengalaman nih kalau di sekolah seperti apa. Kebetulan kan Ibu guru SD di SD Gagas Ceria Bandung. Nah, kalau di rumah sendiri, anak-anak Ibu boleh cerita sedikit sudah, usia berapa? Yang pertama itu 20 tahun, Mhm, kuliah semester 5, oke. dan yang kedua itu kelas 8 di SMP. Ya, Kelas jadi 8 saya SMP. ya 2 saja cukup. Menyukseskan program pemerintah ya? Ya, program pemerintah. Laki-laki perempuan sama saja. Sama saja. Oke. Nah, kalau anak-anak, berarti kan sebenarnya yang satu remaja, yang satunya juga sudah, artinya remaja akhir atau dewasa awal begitu ya. Sementara Ibu kan menjadi penyuluh anti korupsi ini sudah, cukup lama gitu. Berarti, sempet ya atau bahkan mungkin sampai sekarang masih nih, eee, nilai-nilai itu Ibu terapkan atau tanamkan kepada anak-anak di keluarga. Boleh Ibu sharing-nya silakan gimana nih kalau di, keluarga sendiri seperti apa sih? Kalau kalau saya kalau saya di keluarga ya, sebetulnya karena anak-anak saya juga murid-murid saya dulu waktu di sekolah gitu Oh, ya. oke. Jadi, itu enak sekali gitu. Jadi, nilai-nilai yang ada di sekolah bisa saya sambung di Mmm, rumah gitu. mhm, Jadi semua yang, apa, yang diajarkan di sekolah ya bisa apalagi ya, di-follow up di rumah juga gitu. Misalnya mhm masalah mhm, tanggung mhm, jawab, mhm, masalah ya seperti tadi saya katakan ketika anak, tidak mengerjakan PR, kamu belum bertanggung jawab. Tanggung jawab mhm, kamu sebagai, murid ya atau sebagai anak yang menyelesaikan PR-mu misalnya, itu tanggung jawab itu saya katakan gitu. Saya labelkan karena kadang-kadang yang anak-anak juga dari kecil harus tahu bahwa itu tanggung jawab gitu. mhm, Lalu misalnya masalah adil ketika mengajarkan keadilan pada anak, misalnya ketika, ada buah satu buah, oke, kamu potong buah itu menjadi 2, yang motong itu harus ngambilnya yang terakhir. Jadi dia akan berusaha seadil oh. mungkin. Oh gitu ya? Bener itu Iya iya, triknya bagus itu, Bu. betul. Heeh Jadi heeh. dia, kadang-kadang adiknya nggak mau, teteh aja yang motong, kalau aku suka ini katanya, jadi suka besar sebelah gitu. Jadi ya gitu, jadi mereka berusaha seadil mungkin karena saya nanti terakhir ngambilnya gitu. Mmm, Ya, jadi hal-hal seperti itu ya, ditanamkan pada anak-anak gitu ya, ya masalah menunda pekerjaan, nggak boleh nunda-nunda, kamu pekerjaan itu merugikan dirimu sendiri, bukan juga orang lain gitu. Orang lain mungkin, eee, akan menunggu hasil pekerjaanmu, misalnya kalau ternyata kakaknya cuciannya sudah banyak, kamu nyuci belum gitu. Itu mhm, tanggung jawab, itu baju-bajumu gitu. Kamu nggak mhm, bisa nanti susah sekali gitu. Itu kan, jangan menunda pekerjaan gitu. Jadi hal seperti itu bisa kita tanamkan ya, alhamdulillah dari sekolah ya satu jalan jadinya dengan di rumah gitu. Tapi kalaupun misalnya tidak seperti itu ya kita bisa menanamkan juga pada anak-anak hal-hal seperti yang tadi, jujur, peduli, mandiri gitu ya. mhm, Bisa juga ditanamkan pada anak-anak gitu, dengan melabelkannya sendiri dari sejak kecil supaya mereka tahu, oh ini mandiri. Misalnya ketika anak-anak di rumah bermain terus berantakan, terus mereka membereskan, alhamdulillah, adek udah mandiri ya membereskan sendiri mainannya gitu. Oh jadi mhm. dia tahu, oh mandiri itu adalah ketika saya membereskan sendiri mainan yang sudah saya mainkan misalnya. Iya, Atau ya, adek baik ya sudah menyimpan bekas makanannya ke tempat, cuci cucian, misalnya adek piring, sudah mhm, ya cuci piring. Alhamdulillah adek sudah mandiri ya, jadi, oh aku, oh itu mandiri gitu. Jadi secara tidak langsung ya mereka mengingat kata-kata itu dan apa yang dilakukannya gitu, jadi bisa mengkoneksikannya seperti itu. Jadi ya hal-hal sederhana sih sebetulnya yang bisa kita lakukan di rumah ya seperti itu gitu Teh. iya iya, saya kebayang sih, Ibu, ya, eee, mungkin mungkin itu tadi ya, keuntungannya adalah karena di sekolah, sudah diajarkan, maka di rumah tinggal menguatkan lagi Iya gitu. betul Heeh, betul, iya. sementara kalau sahabat-sahabat Sisi yang misalnya di sekolahnya memang tidak secara khusus mengajarkan tentang nilai anti korupsi, karena sekarang sudah tahu ada 9 nilai anti korupsi, jadi bisa, mulai ditanamkan ke anak. Nggak harus urut ya maksudnya
Sesuaikan aja sama situasi atau kondisi yang dihadapi gitu. Ini nilai apa yang bisa saya tanamkan di situasi ini gitu ya? Iya betul. Lalu ini juga Teh, kalau misalnya mengambil keputusan libatkan juga anak Teh, itu bagus sekali. Jadi mereka merasa bertanggung jawab juga terhadap apa yang sudah diputuskan. Misalnya, yuk nanti hari Minggu kita mau jalan-jalan. Kamu mau kemana? Mau ke sini atau ke sini gitu. Kita punya dua pilihan. Jadi ketika mereka memilih yang ini, ketika terjadi sesuatu misalnya ternyata kita makan ini nggak enak makanannya ya, itu kan sudah konsekuensi dari pilihan kita kan sudah memilih. Betul. Jadi diberi tanggung jawab, diberi itu juga tanggung jawab buat mereka juga merasa percaya diri. Oh, saya juga dipercaya untuk memilih misalnya. Jadi melibatkan anak-anak pada pilihan mereka sendiri, pada pilihan-pilihan. Jadi supaya mereka merasa bertanggung jawab juga. Itu salah satu cara untuk menanamkan tanggung jawab pada anak. Iya. Oke, kalau menurut Bu Juli berdasarkan pengalaman pribadi ya, apa sih kendalanya gitu pada saat mencoba menanamkan ini ke anak-anak di rumah? Atau mungkin ada nggak nilai yang paling sulit nih untuk ditanamkan ke anak-anak? Silakan Ibu, ada nggak ya? Kalau misalnya itu kan tidak bisa ya, kalau penanaman karakter itu tidak bisa hari ini saya ajarkan besok jadi gitu. Itu kan butuh waktu lama gitu. Mungkin ketika mereka atau sampai sekarang pun anak yang remaja belum sepenuhnya bisa mengamalkan apa yang nilai-nilai tersebut gitu ya. Tapi kan kita harus terus menerus gitu memberikannya. It takes a village to raise the child katanya kan butuh. Betul. Bukan hanya di rumah tapi di sekolah, di lingkungan sendiri gitu. Ketika di rumah mereka sudah nilai-nilai sudah kita tanamkan, tapi ketika di luar banyak sekali godaan, itu juga kan suatu hal yang kalau anaknya tidak kuat mungkin ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi kalau menurut Bapak saya ya kita butuh waktu untuk menanamkan, tidak bisa sekali jadi gitu Bu. Jadi nilai apapun itu jadi perlu kerjasama semua pihak, tidak hanya di rumah, ya di sekolah juga di lingkungan mereka, pertemanan, lingkungan masyarakat sosial gitu. Seperti itu. Kerja sama seluruh pihak, kemudian juga mungkin kita harus konsisten ya Ibu ya. Betul, konsistensi. Sama walk the talk ya. Jadi kalau kita nyuruh mereka apa ya kita harus mencontohkan gitu. Betul. Ini yang kadang orang tua suka lupa ya Bu ya. Betul sekali ya. Kadang malah anaknya ngingetin ya. Itu dia. Gitu. Tapi itu menjadi catatan buat saya. Jadi ketika saya menjumpai anak apa, saya duluan. Saya sholat. Teteh sholat. Ibu juga belum. Ibu udah. Saya gitu ya. Iya. Jadi pastikan kita udah dulu gitu baru nyuruh anak ya. Iya. Jadi saya begitu. Karena anak saya ya pintar-pintar ya, kalau anak kritis sekali. Ibu juga belum. Ibu udah. Tuh lihat misalnya gitu. Teteh piring bekas makan, karena kalau saya makan itu piringnya dicuci sendiri gitu karena tidak ada pembantu gitu ya. Cuci piringnya, ibu belum, ibu udah gitu. Jadi saya melakukan dulu sebelum anak-anak gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu ya memang kita juga harus menjadi contoh gitu bagi mereka. Gitu. Nah itu dia. Nah tadi tuh saya punya kepikiran ada satu pertanyaan yang menarik sih Bu. Kan anak-anak belajar dari observasi ya. Mereka kan adalah imitator yang sangat ulung, betul, peniru yang sangat ulung. Nah, ada nggak sih Bu Juli contoh-contoh perilaku kita sebagai orang tua yang sebenarnya kita nggak sadar kalau itu tuh bagian dari korupsi juga, walaupun korupsi kecil misalnya gitu. Takutnya kan ditiru sama anak-anak gitu. Kan ada nggak sih yang buat reminder kita juga gitu ya? Kira-kira di rumah, lingkungan rumah tuh biasanya apa contohnya? Ya, saya kadang-kadang suka menunda pekerjaan misalnya. Ketika banyak pekerjaan dari sekolah yang saya bawa ke rumah gitu. Terus misalnya, aduh ibu harus ini, tapi ibu belum ini. Tapi kayaknya ya kemarin sih ibu, kadang-kadang anak saya mengatakan, kemarin ibu punya waktu banyak, ibu malah misalnya malah nonton gitu. Bukannya meriksa dulu ulangan-ulangannya. Oh iya ya teh ya bener ya gitu ibu. Kadang-kadang hal seperti itu gitu ya. Oh bener ya. Berarti harusnya gimana teh? Ya ibu harusnya meriksa dulu ulangan-ulangan anak-anak, ulangan-ulangan murid supaya sekarang hari ini kita bisa berangkat misalnya. Karena pernah beberapa kali, Bu kita ke sana, bentar ibu lagi ini dulu masih banyak pekerjaan. Lah ibu tadi
kenapa ibu nggak ngerjain dari pagi misalnya. Oh iya bener ya gitu. Hal-hal seperti itu kadang-kadang menjadi ini ya, ya kadang-kadang malah anak-anak kita yang mengingatkan itu gitu ya. Iya ya. Ya jadinya aduh ternyata gitu. Oh, ibu belum bertanggung jawab. Oh iya ya ibu belum bertanggung jawab. Harus terima kalau digituin, harus terima orang kita yang kita yang ngajarin ya. Iya, berarti memang ada aja gitu ya yang kita secara tidak sadar sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi tapi kita lakukan. Saya mungkin contoh yang gampang yang sering ada di masyarakat kita mungkin misalnya ada sales atau orang minta sumbangan gitu ya datang ke rumah terus kita bilang ke anak kita bilangin ibunya nggak ada gitu. Itu kan juga hal kecil yang menurut kita sehari-hari lah gitu kayaknya nggak apa-apa gitu tapi ternyata itu sebaiknya jangan juga ya Bu ya. Betul. Tapi saya enaknya bahwa di rumah saya sudah terbuka pada anak-anak jadi suka diskusi gitu. Ibu tadi gitu. Oh iya ya ibu ya. Harusnya ibu gimana teh? Harusnya gini. Jadi sudah saling mengingatkannya udah jalan gitu sudah. Jadi ya kita saling betul-betul seperti teman gitu jadinya. Anak-anak sudah besar, sudah lumayan besar ya. Satunya juga sudah SMP. Memang sudah bisa diajak berdiskusi. Tapi pada saat masih kecil berarti lebih banyak kita yang mengarahkan ya Bu ya pada saat menanamkan nilai-nilai itu kita memang artinya ini aturannya seperti ini yang harus diikuti seperti ini gitu ya. Jadi lebih banyak pokoknya kamu lakukan dulu gitu. Jadi diskusi itu belum banyak gitu. Kadang-kadang anak-anak jadi kritisnya misalnya kayak dongeng ada yang dia bilang apa ya? Waktu Sangkuriang kan Dayang Sumbi itu Sangkuriang bekerja keras. Sangkuriang sebenarnya baik loh Bu, pekerja keras. Dia itu membuat ketika Dayang Sumbi minta dibuatkan ini, Sangkuriang melakukannya. Tapi kenapa ya Dayang Sumbi itu melakukan sesuatu berbohong dengan mengibas-ngibaskan sehingga seperti matahari terbit gitu ya. Itu sebenarnya Dayang Sumbi malah Dayang Sumbi yang nggak betul ya Bu ya. Saya langsung jadi iya ya. Jadi panjang ya. Sebetulnya Sangkuriangnya pekerja keras loh Bu, dia udah berusaha sekali gitu ya. Dia bertekad untuk mewujudkan keinginannya, dia bekerja keras, tapi justru Dayang Sumbinya yang membohong ya Bu ya. Oh iya ya. Berarti dia udah ini ya. Jadi menurut kamu gimana? Menurut kamu sebaiknya Dayang Sumbi bagaimana? Jadi kita kembalikan lagi pada anak-anak gitu. Harusnya Dayang Sumbi begini ya. Jadi ya maksudnya ya kita bisa berdiskusi akhirnya pada anak-anak itu. Hal-hal seperti itu. Iya. Menarik banget ya kalau seperti itu. Maksudnya anak-anak juga kita juga jadi punya bahan diskusi sama anak-anak gitu ya. Mereka bisa memberikan kita masukan gitu. Terus perspektifnya kan jadi beda ya. Bu Juli ya kayak tadi misalnya anak-anak kan biasanya menikmati dongeng Sangkuriang tuh ya udah gitu dinikmati aja gitu diterima aja gitu ceritanya tapi karena udah punya perspektif lain gitu jadi bener juga ya selama ini kan kita ngelihatnya kayak yang Sangkuriangnya yang ini gitu yang tokoh istilahnya tokoh baiknya tuh Dayang Sumbinya, Sangkuriangnya yang nggak baik gitu. Tapi ini mah jadi beda ya, jadi dibalik. Iya. Akhirnya sih saya sendiri kalau misalnya bercerita hal-hal seperti itu kadang-kadang mungkin banyak cerita-cerita daerah kita yang ya misalnya seperti Buto Ijo yang siapa itu namanya Timun Mas itu kan berjanji Timun Mas di usia segini akan ini itu kan tidak menepati janji juga. Jadi kadang-kadang saya kalau bercerita storytelling pada anak-anak itu kalau saya bercerita di manapun ya kita akan menjadikannya menurut kamu jadi gimana ataupun hal-hal tersebut tidak di-mention lagi gitu. Jadi akhirnya si Timun Mas berbaikan dengan Buto Ijo dan berteman gitu. Jadinya saya masukkannya ke situ gitu. Jadi bikin ending yang beda ya. Ending yang beda. Iya karena
sudah berjanji ibunya Timun Mas untuk boleh Timun Masnya berteman dengan buto ijo di usia segini. Oh oke, jadi ya mungkin akan berbeda gitu ceritanya tapi ya. Gitu. Iya, nggak masalah juga gitu Gak jadi masalah juga berbeda. gitu. Betul. Yang penting logika berpikir anak-anak bener gitu ya. Jadi kita ikut. Menarik banget sih. Jadi kita ikutin. Nah, kalau menurut Bu Juli sebenarnya mulai dari usia berapa sih anak-anak kita udah bisa diajarkan values atau nilai-nilai atau untuk membentuk karakternya itu? Jadi kan pendengar kita ini atau penonton kita ini kan pasti orang tua yang anaknya beragam gitu. Mungkin ada yang masih balita gitu, mungkin ada yang sudah remaja bahkan sudah dewasa. Sejak umur berapa sih udah bisa? Kalau menurut saya sih sejak dalam kandungan juga kita bisa ya. Oh, Dengan kita bagaimana? berbuat baik. Ya maksudnya itu kan sebetulnya anak itu ya seorang ibu dari apa yang dimakan, dari rezeki yang halal gitu ya kan sudah itu value juga nilai-nilai baik gitu. Mendengarkan cerita ketika ibu hamil mendengarkan cerita pada anak bercerita gitu pada janin yang ada kan itu sudah bisa ya. Kita bisa gitu mendongeng pada anak itu sudah mulai bisa ditanamkan sebetulnya dari kecil, dari bayi, dari ketika merangkak jangan itu kalau dulu kan ambil pakai tangan kanan gitu ya. Ya misalnya ketika bayi mengambilnya itu kan sebetulnya bisa sejak sedini mungkin bisa ditanamkan sebetulnya kalau value-value itu. Karakter dan baik-baik. Gitu. Jadi tidak ada istilah anak masih terlalu kecil gitu ya. Jadi jadi kadang kita kan suka kalau ada anak yang perilakunya artinya tidak sesuai dengan bukan dengan norma, tidak sesuai dengan harapan masyarakat gitu misalnya. Dalam tanda kutip nakal gitu. Kadang-kadang kita bilang maklumin aja namanya juga anak-anak. Nah yang kayak gitu justru harus dari sejak sedini mungkin kita menanamkan nilai-nilai baik pada anak itu gitu. Tidak ya seperti tadi kan maklum masih kecil, enggak sebetulnya kita bisa menanamkan sedini mungkin. Ya itu dari bercerita, dari contoh-contoh orang tua sendiri, contoh lingkungan sendiri. Jadi tetap sebaiknya anak selalu diingatkan, selalu diarahkan gitu ya, jangan justru perilaku-perilaku yang kurang sesuai nilai itu malah dibiarkan gitu ya, nanti takutnya malah kebawa terus, malah dia menganggap itu boleh hal gitu. Biasa, hal biasa. Hal biasa. By the way Bu Juli, tadi saya pengen tanya itu kalau buku-buku terbitan KPK itu ya seperti salah satunya yang Bu Juli tadi perlihatkan. Banyak sih ya. Itu bisa didapatkan di mana sih Bu? Nah biasanya kalau KPK itu sekolah yang mengajukan, kalau harusnya sih memang sudah ada yang aktif dulu, misalnya aktif mendongeng, salah satu gurunya aktif mendongeng, atau banyak sekali berkecimpung di dunia penyuluhan gitu ya, dia aktif sekali itu bisa mengajukan ke KPK. Jadi nanti akan dikirimkan gitu ya. Banyak sekali KPK itu kan ada board gamenya banyak sekali gitu. Jadi kalau mau ya bisa diajukan gitu. Tapi ya harus dilihat dulu apakah yang bersangkutan aktif atau bagaimana gitu. Jadi KPK juga mungkin akan melihat ya keaktifan dari si yang mengajukan tersebut gitu. Jadi kalau perorangan itu belum bisa ya Bu Juli ya? Belum bisa. Jadi kalau dulu sih Gagas Ceria pernah diberi banyak sekali buku-buku paket-paket untuk dibagikan ke masyarakat. Jadi tapi ternyata ya mungkin ketika dievaluasi saya sendiri kurang mengerti, akhirnya tidak berlanjut gitu. Dan kenapa dulu awal pertama Gagas Ceria banyak bekerja sama dengan KPK adalah ketika KPK memberikan buku-buku ini banyak sekali ke sekolah-sekolah di Bandung. Nah mungkin yang yang banyak mengaplikasikan itu sekolah Gagas Ceria. Jadi mereka merasa bermanfaat bukunya sehingga kami banyak sekali diberi buku-buku lagi. Oke. Iya. Gitu. Jadi sementara memang baru untuk
lembaga pendidikan misalnya, atau misalnya kalau Iya. misalnya LSM gitu misalnya yang bergerak di Iya. bidang pendidikan juga bisa berarti? Sebetulnya ya Bu, sebetulnya ada, ininya Bu, online-nya. Jadi, ada website KPK kan, jadi banyak sekali buku-buku online-nya di sana gitu. Jadi buku-buku Mhm. ini juga ada, buku online-nya ada di sana, jadi bisa di-download atau misalnya kita bercerita lewat buku tersebut gitu secara online. Oke, Ada di baik. website Iya. KPK. Iya, karena tentu saja kita berharap ya sahabat Sisi, bahwa semakin banyak, yang bisa membaca buku itu, semakin banyak anak yang bisa mendapat akses ke buku-buku Mmm. terbitan KPK itu ya. Karena, ya itu dia, sebagai alat bantu untuk Iya. kita di rumah juga ya menanamkan nilai-nilai integritas itu ke anak-anak. Iya. Mudah-mudahan Iya, ya jadi Bu bisa Julie sih nanti sebetulnya mhm. di website-nya ada nanti saya Mhm. beri website-nya, bisa diakses langsung gitu secara online. Oke oke, boleh boleh. Eee Bu Julie, tadi tuh saya ingin bertanya, mungkin sudah sempat dijawab ya, kalau untuk balita, kemudian anak SD, kemudian untuk remaja, berarti cara untuk penanamannya berbeda-beda ya, Mmm. itu tadi. Mungkin bisa disimpulkan sedikit Ibu? Jadi Iya. menanamkan kepada anak-anak bagaimana caranya berdasarkan perbedaan usia itu? Ya, kalau misalnya ya pada semua juga sebetulnya, Mhm. kita sendiri harus jadi role model sebetulnya ya, Mhm. pada anak terutama ketika anak-anak masih berusia, balita gitu ya, kita jadi role model, eee, anak akan meniru apa yang kita lakukan. Mhm. Untuk anak playgroup TK bisa lewat bercerita gitu, kalau, anak SD juga selain bercerita kita bisa board game, atau permainan-permainan gitu ya. Mhm. Lalu kalau untuk, anak dewasa sendiri, anak-anak yang sudah dewasa, itu bisa dilakukan dengan, ya tadi memberikan kepercayaan pada mereka dalam pengambilan keputusan gitu. Lalu, untuk kalau di sekolah sendiri ya mereka harus, ketika berkelompok mereka, harus bekerja sama dengan semua elemen, di kelas, di sekolah, Mhm. itu untuk menghindari juga hal yang apa ya, seperti bullying seperti itu kan dari sikap juga ya, Oh, iya iya. jadi iya, jadi ketika mereka mengenal semua teman-teman di sekolahnya, di kelasnya, itu sangat menghindari hal-hal bullying seperti itu gitu. Jadi penanaman Mhm. karakter di sini tidak hanya untuk karakter anti korupsi, tapi memang semua karakter memang penting untuk diberikan pada anak-anak gitu. Mhm mhm. Gitu, jadi ya untuk di SMA ke atas itu ya bisa yang seperti tadi yang memberikan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan, dilibatkan dalam, eee untuk mengambil keputusan, seperti itu. Iya iya. Betul betul betul. Penting ya Bu, karena generasi penerus ya bagaimanapun Iya. kita punya itu tadi ya, itu tadi tanggung jawab moral gitu ya untuk Iya. memastikan generasi penerus kita tuh siap untuk nanti Betul. membawa Indonesia ke Indonesia yang lebih baik gitu, menjadi negara yang lebih baik. Bu Juliasih, mungkin terakhir untuk menutup sesi kedua ini, saya pengen tanya dong, ini, kelihatannya Paksi Jabar atau, paguyuban ini ya, Penyuluh ya, penyuluh anti perkumpulan penyuluh korupsi anti korupsi perkumpulan Jawa Barat ya. penyuluh anti korupsi Jawa Barat, kayaknya sedang mempersiapkan beberapa event mungkin ya, atau Iya, beberapa betul program betul. untuk Hari Anti Korupsi Sedunia 2020 tanggal 9. Iya. Ibu boleh di-share nggak apa aja, siapa tahu, eee, viewers kita ada yang bisa berpartisipasi atau gabung, atau misalnya ada apa nanti, ada IG live atau ada Iya. webinar gitu, Oh, silakan Ibu. banyak sekali. Mhm mhm. Ada bersepeda, untuk yang senang bersepeda itu ada Wow, bersepeda. wah sekarang mah lagi musim Iya, ya gowes lagi ya, heeh. musim ya untuk bapak-bapak gitu, untuk Mhm, anak-anak muda yang senang bersepeda itu mhm, ada bersepeda. Jadi, Pemda yang mengadakan tapi kerjasama dengan taksi. Lalu mhm. untuk ibu guru-guru sendiri, untuk 5.000 guru itu ada, pelatihan membuat, ini ya, pembelajaran yang menarik, pembelajaran penanaman nilai-nilai karakter yang menarik itu, lewat board game, dengan Mhm, melibatkan Ludenara, Mas Eko dari mhm, Ludenara gitu. mhm mhm. Lalu menulis bagaimana cara menulis, pendidikan anti korupsi gitu ya. Jadi, Oke oke. banyak sekali, kegiatan-kegiatan yang akan kami Paksi lakukan bekerja sama dengan Inspektorat Jawa Barat, dengan Pemda Jawa Barat juga gitu. Jadi dalam rangka mensukseskan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2020 ini. Mhm
Gitu. Boleh ininya nggak Bu, informasi kalau misalnya mau tahu lebih banyak, itu cari kemana infonya? Iya. Boleh di-follow IG Paksi Jabar. Boleh. Ya, Instagram Paksi Jabar. Itu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ada di sana. Oke, jadi akunnya @paksi gitu? Jabar, iya. Oh, Paksi.jabar. nyambung ya? Oh, .jabar. Iya. Paksi.jabar. Abis ini langsung saya follow. Paksi Jabar. Biar nggak ketinggalan nih. Belum bisa jadi penyuluh anti korupsi, minimal bisa jadi penggiat dulu nih, ikutan di kegiatan-kegiatannya ya. Paksi.jabar, iya. Boleh. Siapa tahu nanti kan menambah inspirasi ya Bu ya, untuk kita terapkan ke anak di rumah atau ke murid-murid kita di sekolah, atau buat lingkungan sekitar kita juga bisa ya. Betul. Jadi ya itu giat-giatnya kan, kalau dulu sih kita sebelum pandemi ya kita bikin kegiatan di Car Free Day Dago gitu ya. Kalau sekarang setelah ya pandemi ada penyesuaian ya kita lewat Zoom webinarnya gitu. Kegiatan-kegiatan. Iya, baik. Bu Juliasi, sayangnya memang waktu kita sangat terbatas, tapi kami tentu saja mendoakan supaya kegiatan-kegiatan tadi berjalan dengan lancar. Amin. Banyak orang yang sadar dan mendukung penuh ini kegiatan-kegiatan anti korupsi, KPK semakin kuat juga, anak-anak kita juga semakin kuat dalam artian mereka tumbuh jadi generasi yang anti korupsi ya Ibu ya. Amin. Iya. Mudah-mudahan juga banyak doa nih di akhir sesi ini ya. Dan mudah-mudahan Ibu sama teman-teman juga selalu semangat gitu, karena apa yang dilakukan itu luar biasa kalau bagi kami gitu ya. Mungkin tidak secara langsung dirasakan misalnya ke anak kita sendiri gitu, tapi pastinya nanti ke depannya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik itu pasti akan kelihatan, akan sangat terasa. Iya, betul. Kami juga senang bisa berada untuk masyarakat gitu ya. Kerja keras kami mungkin hanya sedikit gitu, tapi mudah-mudahan sedikit dalam arti ya kami bekerja sedikit demi sedikit, tapi mudah-mudahan ini dapat membuat Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Itu saja ya. Pastinya itu menjadi harapan kita semua. Harapan kita semua ya. Iya, jadi ya semangatlah untuk terus memperbaiki Indonesia. Apa yang saya lakukan mudah-mudahan bermanfaat buat semua gitu. Betul. Akan banyak lagi guru-guru TK, guru SD yang bersedia jadi penyuluh anti korupsi seperti saya gitu, supaya saya ada teman juga gitu. Karena guru-guru langka SD ya Bu ya, langka. Mungkin harus dijebak juga nih seperti cerita Ibu tadi di sesi pertama. Awalnya dari dijebak dulu nih. Tapi akhirnya malah betah gitu dan menjalani dengan sepenuh hati, saya yakin. Iya. Salam hormat Ibu buat teman-teman juga semuanya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol buat topik-topik yang lain ya Bu Juli ya. Amin, mangga. Iya, ayo. Karena kita memang concernnya ke anak-anak, ke remaja, dan Bu Juliasi juga adalah seorang pendidik yang sudah bertahun-tahun gitu berpengalaman, sehingga pasti bisa diajak diskusi untuk berbagai macam hal ya. Baik. Iya, amin. Ya. Amin. Kalau begitu terima kasih untuk waktunya Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sahabat Sisi sudah menyaksikan talk show ini. Mudah-mudahan Anda tercerahkan gitu ya, jadi punya inspirasi, punya cara-cara untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi ke anak-anak di rumah, berapapun usia mereka, sesuaikan dengan usia mereka. Tapi yang jelas itu tadi, mungkin yang perlu kita ingat adalah lakukan dengan konsisten, kemudian juga koordinasikan gitu ya, atau tidak bisa hanya kita saja di rumah, tapi juga pastikan pihak sekolah juga
satu visi dengan kita, masyarakat sekitar juga bisa mendukung kita gitu. Jadi nggak sendirian gitu. Setuju ya Bu Juli ya? Ini saya sih cuma mengulangi apa yang Bu Juli jelaskan ini mah. Mangga kalau begitu, saya akhiri dulu Ibu. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Iya. Wah, sahabat Sisi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan juga main-main ke www.childrencafe.com karena di sana banyak artikel tentang perkembangan anak dan remaja, juga tentang parenting yang bisa Anda terapkan di rumah. Terima kasih sekali lagi, saya Nuri. Sampai jumpa.